Shalom, Shalom. selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pagi ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya patutlah kita bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Di dalam mengawali tugas tanggung jawab kita pagi hari ini, kita mau landasi perjalanan tugas-tugas kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 25 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Lembaga Alkitab memberikan judul perikop ini adalah ajakan juru selamat. Kita baca bersama-sama perlahan-lahan. Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesus kepada Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan beban-bebanku pun ringan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau renungkan di bagian ayat 28 sampai 30 ini. Ini merupakan ajakan daripada Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengetahui beban pergumulan yang kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, baik beban dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, bahkan di dalam pelayanan kita dalam bergereja. Itu sebabnya dengan beban yang berat ini Tuhan berkehendak, Tuhan rindu supaya kita tetap kuat, jangan lari dari situasi yang berat itu. Sebagaimana Yesus memberikan teladan kepada kita ketika dia memikul salib sampai ke Golgota, dia mengalami sesuatu yang sangat berat, sampai-sampai hampir dia melepaskan itu, dan Simon yang mengambil alih tugas mengangkat salib itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Yesus mengatakan mari kepadaku semua yang letih lesu, artinya dia sudah mengalami, sudah menghidupi beban yang berat itu tidak enak. Bahkan seringkali membuat kita rasa putus asa, depresi, bahkan rasanya tidak mampu berbuat apa-apa, rasanya ingin lari. Tetapi Tuhan katakan melalui ayat ini, mari. Dia mengajak kita dengan lemah lembut, dia ulurkan tangannya, dia tahu beban itu berat. Dia ajak kita, mari kepadaku. Jangan ke tempat yang lain datang ketika menghadapi beban yang lain, yang berat itu, tetapi datang kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus sendiri. Karena dia menjamin, dia mampu dan sanggup memberikan kelegaan, ketenangan. Sebab itu yang dicari semua orang di muka bumi ini, ketenangan, kelegaan di dalam kehidupannya. Lalu di ayat 29 firman Tuhan katakan, pikullah kuk yang kupasang. Memikul kuk, kalau kita lihat kuk di sini ya, kalau di Jawa itu sapi itu ketika membajak sawah itu ditaruh di punggung sapi. Sementara dia berjalan pun untuk membajak tanah itu cukup berat, karena jalanannya bukan keras, tanah, air, dan lumpur. Untuk jalan sendiri pun dia tertati-tati, tetapi Alkitab katakan pikul. Lalu kalau sudah dipikul, datang belajar. Sebagai Tuhan Yesus sebagai guru yang agung, dia katakan belajar. Artinya kita sebagai murid ini memang harus siap dididik, diajar, diarahkan, dituntun untuk mendapat kelegaan yang dari Tuhan. Lalu di kalimat berikutnya dia katakan, aku lemah lembut. Kalau kita sudah belajar, ada banyak guru
yang mendidik, mengajari kita tidak dengan kelemah lembutan. Ada batas-batasnya untuk dia mengajar dengan lemah lembut itu. Tetapi Tuhan Yesus berikan teladan, menyampaikan, menegaskan untuk kita pagi hari ini bahwa dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Dia tahu beban pergumulan kita, dia yang ambil alih ketika kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Lalu ayat 30 dia katakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita mengajarkan bahwa kita ketika kita memikul beban tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, maka kita akan melihat Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memberi kelegaan kepada kita, dan Tuhan yang akan mengajari kita ketika kita menghadapi situasi yang sulit di dalam perjalanan hidup ini. Secara manusia memang tidak semua kita bisa berbicara tentang kesulitan kita kepada orang lain, tetapi ketika kita andalkan Tuhan, Tuhan sangat mengetahui tanpa kita berbicara pun dia memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita untuk terus datang kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Kita tahu bahwa Tuhan yang memberikan kelegaan dan ketenangan dalam jiwa kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Kita